It's me again, Glenn Prasetya, dan masih di rumah aja gue create konten dari ruang tamu gue. Dan hari ini gue masih ingin share mengenai tips fotografi. Dan hari ini gue akan share sesuatu yang mungkin kalau dulu gue masih belajar fotografi dan gue tahu tips-tips ini akan memudahkan sekali buat gue berkarya. Jadi hari ini gue mau share 5 tips memotret praktis, cepat, dan bagus. Oke, tips yang akan gue share hari ini itu akan memudahkan dalam kalian berkarya, khususnya pada saat kalian memotret di fotografi. Tapi gue harus kasih disclaimer bahwa ini bukan segala-galanya. Hal-hal yang gue share itu mungkin lebih related mengenai teknis, tapi semua akan balik ke kreativitas sang fotografer. But anyhow, I hope these 5 tips will help you. Oke, yang pertama adalah memotretlah dengan aperture priority. Jadi gue mungkin sering ya share hal ini. Maksudnya gue tuh sering memotret menggunakan aperture priority instead of gue memotret dengan manual. Kenapa? Karena sebenarnya aperture priority itu akan sangat memudahkan kita. Fungsinya mirip dengan manual. Kita menentukan bukaan diafragmanya sendiri, tapi yang lain-lainnya bisa ngikutin secara otomatis. Jadi itu akan sangat memudahkan pada saat kita motret, terutama pada saat kita memotret di suasana yang lightingnya berubah-berubah. Misalnya kalian motret di outdoor, dari cahaya terang kemudian berubah menjadi berawan, otomatis exposure itu akan berubah. Sementara kita tuh kepengen exposure yang kita take itu selalu benar. Dari situ gue mengsuggest untuk memotret menggunakan aperture priority. Toh karena settingannya secara otomatis mengikuti bukaan diafragma, yang lain akan terset secara otomatis, dan pada saat cahaya itu berubah, otomatis settingnya semua akan berubah. Dan dari situ kita akan mendapatkan exposure yang benar. Nah, nantinya itu juga akan mempengaruhi dari kamera kalian masing-masing juga. Kamera zaman sekarang semua function aperture priority-nya mungkin menurut gue bisa dibilang cukup bagus lah. Jadi kita bisa menghasilkan gambar yang cukup bagus menggunakan A atau aperture priority tersebut. Anyhow, kalau kalian mau mengganti exposure-nya sesuai keinginan kalian merasa mungkin, oh kayaknya gue kepengen sedikit lebih bright atau kepengen lebih gelap karena menurut gue ini terlalu terang. Sebenarnya kalian juga masih bisa mengganti meskipun menggunakan aperture priority tersebut. Kalian bisa merubah exposure-nya sedikit menggunakan exposure compensation, yaitu sebuah tombol yang biasanya kalau di kamera mirrorless gue itu di sisi atas itu ada exposure compensation yang bisa gue +1, +2, 0, -1, -2, dimana kalau plus itu otomatis akan lebih terang, kalau minus otomatis akan lebih gelap. Dengan cara memotret seperti ini akan lebih simple dan akan lebih cepat buat kita memotret. Yang kedua, jangan bingung dengan fokusnya. Gunakanlah fokus auto aja. Kenapa? Karena ini juga akan memudahkan dalam kita berkarya, apalagi kalau kita sedang mengcapture momen. Jujur, gue itu belajar fotografi pada saat fotografi itu masih analog dan baru mulai ada namanya digital lah ya. Jadi gue pada saat itu masih fokus, juga masih belajar secara manual. Dan ya, ada kesenangan tersendiri sih memotret dengan manual mode semuanya itu. But anyhow, zaman sekarang dengan perkembangan teknologi, kemudian kebutuhan kita untuk memotret cepat dan menghasilkan image yang bagus cukup banyak, otomatis kita bisa mengandalkan kemampuan autofocus sebuah kamera. Ada beberapa brand yang memang menurut gue autofocusnya bagus banget. Autofocus ini biasanya lensa atau kamera kita akan mendeteksi kontras dari objek kita. Namun makin kemari nih, bahkan sekarang bisa eye autofocus. Jadi si kamera atau lensanya itu mendeteksi matanya, jadi mata manusia, dan bahkan sekarang udah bisa juga mata hewan. Jadi bisa disetting untuk pet atau untuk hewan. Jadi ini keren banget, ini akan sangat memudahkan, especially pada saat kita harus memotret momen yang nggak bisa diulang dan harus cepat. Jadi ini kita bisa mengcapture momen dengan sangat baik dan menghasilkan gambar yang tetap tajam. Nah, ini akan sangat membantu pada saat kita berkarya, karena dengan cara seperti itu hasil kamu udah pasti fokus, pasti tajam dan bagus. Tips yang ketiga adalah change your lens atau gantilah lensa kalian. Nggak bisa dipungkirin bahwa lensa yang berbeda akan menghasilkan foto yang berbeda. Dan menggunakan lensa-lensa yang lebih bagus atau mengganti lensa itu akan meningkatkan kualitas foto kalian juga. Jadi memang let's say kalian menggunakan wide sama kalian menggunakan zoom lens, itu otomatis hasilnya akan berbeda. Gue pernah share mengenai lensa ini di video-video gue sebelumnya, mungkin kalian nanti bisa cek juga. But anyhow, gue pribadi itu sangat suka menggunakan prime lens. Jadi kalau misalnya gue traveling pun, gue bisa menggunakan 2 lensa. Gue nggak cuma bawa 1, instead of menggunakan all around lens gitu loh. Jadi kayak misalnya gue bawa 1 lensa yang wide dan satunya lensa yang lebih tele. Jadi gue bisa mendapatkan 2 hasil yang berbeda, dan otomatis itu meskipun dengan di objek yang sama, itu nuansanya atau rasanya hasil fotonya pun akan berbeda. Dan memang buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nabung, pengen invest apakah beli lensa atau beli body dulu ya. Nah, ini banyak banget nih pertanyaan
pertanyaan datang ke gue seperti ini, mungkin gue bisa suggest belilah lensa yang bagus. Karena dengan kalian mempunyai bervariasi lensa dan mengganti lensa kalian pada saat kalian memotret, kalian akan mendapatkan hasil yang berbeda dan secara instan bisa mengupgrade hasil foto kalian. Jadi di lensa itu sendiri, itu masih related sama tips gue yang sebelumnya mengenai fokus. Lensa-lensa yang lebih bagus pun biasanya akan memiliki kemampuan autofocus juga yang lebih bagus. Jadi ini juga memudahkan pada saat kalian memotret. Jadi tips ketiga mengenai lensa ini memang suatu investasi, perlu biaya lebih, tapi itu worth to buy menurut gue. Karena pada saat kalian ingin mengupgrade karya kalian di fotografi, lensa bisa menjadi salah satu solusinya. Tips selanjutnya adalah berpikirlah sederhana, or maybe like memotretlah dengan sederhana atau simplify your image. Jadi kalian harus bisa mengerti pertama komposisi. Gue pernah share juga mengenai komposisi dan itu cukup berguna, saya rasa cukup berguna buat banyak orang karena ini bisa memberikan kualitas foto yang lebih baik hanya dengan bermain komposisi. Jadi gue biasa motret dengan berpikir kayak tadinya nih ya, mau motret berpikir kayak gue pengen nunjukin ininya dan satu frame gue pengen nunjukin ini dan itu. Gue pikir itu bercerita. But anyhow, ternyata foto-foto itu akan menjadi semakin kompleks. Dilihat juga bingung, nggak ada point of interest-nya. Jadi kalian harus tahu apa yang mau kalian komunikasikan dalam sebuah foto. Pada saat kalian berpikir sederhana, melakukan framing yang lebih sederhana atau lebih powerful, itu akan memberikan efek yang lebih pada hasil karya foto kalian. Gue akan kasih contoh. Berikut adalah contoh foto yang pernah gue ambil di Kanada. Ini ada satu contoh landscape. Nah, kalian lihat nih, gue memotret dari atas dari atas gunung sih, dari atas gunung, ambil view ke bawah. Dan di sini kalian lihat ada batu di depan, ada pepohonan, ada juga background di belakangnya, landscape yang cukup indah dengan ada curve di situ. Sebenarnya itu cukup menarik gitu loh, tapi gue berpikir kayak gue pengen nunjukin semuanya. Tapi berpikirlah seperti ini, sekarang gue akan coba crop frame tersebut. Jadi kayak misalnya batu dan pepohonan di bawah menurut gue itu nggak terlalu penting. Gue akan lebih fokus ke pemandangan di bawah, landscape, paparan landscape itu dengan ada curve sungainya. Kalian lihat hasil image-nya akan tampak lebih powerful dari sebelumnya. Itu yang gue maksud bermain dengan komposisi dan berpikir lebih sederhana. Jadi nggak usah pikirkan kayak banyak hal kamu pengen capture dalam fotomu, apalagi kamu memikirkan konsep kayak gue pengen juxtaposition or something. Just being simple guys, itu sometimes akan memberikan power yang lebih besar di hasil foto kalian. Gue kasih satu contoh lagi, ini gue motret orang naik kano juga di Kanada masih. Banyak elemen lain sih, jadi kayak menurut gue masih kayak kotor di sebelah atas kanan, di bawahnya ada foreground juga. Sekarang bayangkan jika image tersebut gue crop lebih ketat. Hasilnya tampak lebih powerful kan, jadi langsung kita fokus ngeliat ke orang, terus sekelilingnya kayak very clean, ada warna biru aja. Jadi ini akan memberikan efek yang lebih powerful di hasil karya kalian. Jadi you have to think simple, simplify your image, dan mungkin salah satunya belajar di komposisi itu. Tips yang terakhir adalah mengenai pencahayaan. It's all about light. Kalian harus tahu kapan memotret di momen yang tepat. Pencahayaan memang sangat penting di fotografi karena apa yang kita capture sebenarnya adalah cahaya. Semua yang terreflect di objek itu semua dari cahaya. Itu akan memberikan gambar. Pencahayaan ini sebagai fotografer kita perlu tahu kapan the best moment untuk kita memotret. Gue akan kasih contoh salah satu foto gue di Sumba. Ini dilakukan di lokasi yang sama tetapi di momen yang berbeda. Dalam arti kalian lihat ini foto pertama. Foto pertama ini saya memotret istri saya di cahaya matahari yang cukup terik, di mana matahari itu masih agak tinggi. It's a very beautiful image sih. It's a beautiful image anyhow. Maksudnya kalian lihat background di belakangnya itu breathtaking, bukit-bukit di Sumba. Ini di Wairinding cukup cantik. But anyhow pada saat matahari makin sore makin turun dan saya mengcapture itu, kalian lihat hasilnya. Oke, ini akan memberikan mood yang berbeda dan hasilnya terlihat lebih powerful. Nah, the difference is just about the light, the timing. Kapan waktu mataharinya terlihat lebih bagus. Saya nggak bilang bahwa objek itu nggak indah. Objeknya tetap sama-sama indah. The models, the backgrounds behind, everything is beautiful. Tapi pada saat waktunya berbeda, ini akan memberikan efek yang berbeda juga. Gue akan kasih contoh lain, ini masih di Bukit Wairinding. Ini pada saat matahari di belakang kita, menyinari Bukit Wairindingnya. Dan yang kemudian pada saat sudah hari semakin sore, di mana matahari di depan lensa kita start to setting down dan semuanya menjadi gelap. Kalian lihat efeknya akan berbeda. Nah, ini akan sangat mempengaruhi. Jadi sebagai fotografer, kita perlu tahu when is the best time to shoot. Karena itu akan mempengaruhi hasil karya kalian.
Oke, that's all from me now. Semoga tips memotret bagus secara cepat dan praktis ini berguna buat kalian. Buat kalian yang masih di rumah aja, please stay at home karena menurut gue keadaan masih belum kondusif. Dan kita bisa membantu pemutusan rantai COVID-19 ini semakin berkurang dengan cara kita di rumah aja. Jadi semoga kalian tetap terhibur, semoga kalian tetap mendapatkan ilmu atau informasi dari YouTube channel Glenn Prasetya ini. Don't forget to like and subscribe karena setiap minggunya gue akan bikin konten baru lagi. Thank you guys.